Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita bisa ibadah dalam kebaktian tengah minggu pada sore hari ini. Suatu kemurahan bagi kita semua, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita meskipun masih secara online. Biarlah kebaktian kita ini memberkati kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang sebab kau di dalamku. Tak usah ku cemas sebab kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, tak kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya,
Sungguh Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, ajaib perkasa perbuatannya, menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan serahkan ibadah kita pada sore hari ini. Doa pembukaan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Andi Budi Krestia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita mulai doa pembukaan untuk ibadah tengah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu untuk terus boleh menyembah Engkau. Ya Bapa, kami sungguh mau serahkan ibadah tengah minggu pada sore hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami semua merasakan kehadiran Tuhan. Kami semua merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan untuk setiap pelayan yang ambil bagian. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Demikian juga untuk segala peralatan yang digunakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Sehingga melaluinya proses ibadah ini juga boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Tresiana yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengurapinya dan memberkatinya. Sehingga setiap firman Tuhan sungguh boleh menuntun kehidupan kami, mengubah kehidupan kami jauh lebih baik. Oleh sebab itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk doa pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Andi. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, kita terus memuji nama Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita yang menyanyikan, juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan sambung dengan pujian Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat curahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat curahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita meyakini kalau kita masih ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Puji nama Tuhan, biarlah lagu ini memberkati kita untuk suasana saat ini yang situasi yang belum menentu juga. Kita masih dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa disertai oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kita telah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Rudi Rianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di TU Gereja tiap-tiap hari kerja atau melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama ini. Kalau sebentar kami akan memberikan sebagian berkat ini kepada Tuhan, berkatilah. Juga kepada teman-teman yang belum memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, di lain waktu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk doa persembahan yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi Rianto. Mari kita memuji nama Tuhan kembali untuk menguatkan kita, supaya lagu ini menjadi kekuatan bagi kita, juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Saat Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 29. Itulah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Tresiana. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilahkan waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Tresiana. Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bugar, tetap menjaga kebersihan, baik untuk diri kita, lingkungan, juga untuk masyarakat. Kita bersyukur karena sudah 2 minggu berjalan, kita beribadah secara online juga secara offline di dalam gereja, dan kita terus mendoakan supaya keadaan ini semakin baik sehingga kita bisa kembali bersama-sama bersekutu, menikmati peribadahan dengan kesatuan bersama-sama dengan umat percaya di gereja ini. Baik, saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, biarlah Engkau menerangi kami dengan segala pemahaman yang tidak terbatas itu untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami senantiasa terus tercerahkan, kami senantiasa terus terpulihkan, kami senantiasa terus mau memancarkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar, juga hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga setiap kami senantiasa melakukan tanggung jawab kami semasa kami diberi kesempatan hidup bersama-sama dengan kebaikan Tuhan. Ini doa kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada petang ini terambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26 sampai 29. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ketika tanpa sengaja saya menyaksikan sebuah tampilan di TikTok. Di situ ada seorang pemuda yang sangat cakep, ya. Dia muda, kemudian dia dengan selfie begitu, dia merekam dirinya dan mengatakan, apa sih kurangnya aku, begitu ya. Kok masih jomblo saja? Kemudian setelah dia berkata begitu, ada sebuah tampilan rumah yang sangat mewah, rumah bertingkat yang sangat megah. Kemudian dia mensyuting juga sebuah kendaraan merek
yang sangat mahal, saya tidak perlu sebutkan mereknya. Kemudian setelah itu, setelah dia menampilkan rumah mewah tadi, kemudian mobil yang sangat mewah dan mahal itu, kemudian dia kembalikan kamera itu ke wajahnya dan dia mengatakan bahwa itu semua bukan milik saya, tetapi milik orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita ingin tampil baik di hadapan orang lain, maka kita selalu menampakkan sesuatu yang tidak menunjukkan keaslian diri kita. Seperti pemuda tadi, dia pada awal mulanya mengatakan, kenapa sih saya tetap jomblo? Seolah-olah setelah itu ditampilkan rumah yang mewah, kemudian kendaraan yang mewah itu, seolah-olah kita berpikir bahwa, loh apa sih kurangnya anak muda ini? Dia sudah cakep, kemudian punya rumah yang sangat megah dan mobil mewah. Tanpa kalau kita ketahui ending dari video itu ya, kita kan beranggapan bahwa bukankah dia tinggal di suatu tempat yang sangat nyaman, punya kendaraan yang sangat bagus yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tetapi ternyata itu bukan keasliannya. Dia mengatakan, tapi itu semua adalah milik orang lain, bukan milik saya. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa dia tetap menjomblo. Karena sebagian dari wanita-wanita tetap memandang fisik, selain fisik adalah hal-hal yang mendukung. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak lagi melihat tentang materi, tetapi melihat pasangan hidup berkenaan dengan bagaimana dia hidup cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, saya tidak mau berbicara tentang perjodohan pada saat ini, tetapi kita membahas tentang bagaimana kita sebagai orang percaya tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menanyakan kepada kita, Anda tinggal di mana? Biasanya kita akan menjelaskan tentang alamat rumah kita atau sebuah lokasi di mana orang itu bisa memahami kita tinggal di mana. Misalnya ketika orang menanyakan kepada saya, Bu Syan tinggal di mana? Mungkin secara klise atau secara singkat saya katakan saya tinggal di Pengkol. Tetapi kalau orang itu ingin lebih detail, Pengkol yang mana Bu? Memang dia tahu Pengkol misalnya. Oh, Pengkol Jalan Sima nomor 7, tepatnya di depan Aloy Travel Shuttle. Sekarang ada kafe baru di depan rumah saya. Nah, itu salah satu ancer-ancer kata orang Jawa untuk mengetahui di mana saya tinggal. Nah, tinggal selain menunjukkan tentang alamat saya, di situ juga menggambarkan tentang bagaimana saya hidup sehari-hari. Nah, dalam bagian ini di temanya sesuai dengan apa yang saya katakan di depan tadi, tinggallah di dalam Kristus. Kenapa ini merupakan sebuah ajakan kepada kita dan bergema sampai kita sekarang serta nanti. Kenapa hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan oleh pemilih tema, maka ini perlu disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Nah, dalam bagian ini sebenarnya kita mempelajari tentang sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia memberikan sebuah surat kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, yang pada waktu itu bukan hanya dari orang-orang Yahudi, tetapi juga banyak pendatang-pendatang yang turut bergabung di dalam komunitas orang percaya. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Dan bisa kita bayangkan, ketika bukan hanya dari salah satu daerah saja, mereka akan melebur dengan budaya mereka masing-masing. Nah, ini juga yang menimbulkan adanya ajaran-ajaran sesat, atau kalau di dalam bagian ini Yohanes menyebutkan timbul antikris, bukan hanya sebagai personal tetapi juga dalam jumlah jamak, bukan hanya tunggal tapi juga jamak. Dalam bagian ini Yohanes ingin menyampaikan tentang bagaimana pentingnya orang percaya dan tidak terpengaruh dan menjadi hidup berbeda dengan orang-orang yang antikris. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana sih kita harus tinggal di dalam Kristus, mari kita melihat tentang ciri-ciri dari antikris dan nanti kita akan masuk tentang ciri-ciri dari orang yang tinggal di dalam Kristus atau saya sebut sebagai Kristen sejati. Dalam bagian ini ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, di situ Yohanes menyinggung tentang ciri-ciri dari antikris, baik tunggal maupun jamak. Mereka bukan dari orang luar, tetapi merupakan
bagian dari dalam gereja itu sendiri yang kemudian mencampur adukan ajaran kekristenan dengan pemahaman-pemahaman budaya mereka, sehingga mereka lebih mengejar tentang pengetahuan yang menurut mereka masuk akal, yang rasional begitu, dan kemudian membuat goyah di tengah-tengah kehidupan persekutuan pada waktu itu. Nah, karena ini tidak baik untuk kesehatan kehidupan berjemaat, maka Yohanes memberikan surat supaya jemaat tetap setia kepada Tuhan, supaya jemaat bisa hidup sebagaimana sebagai Kristen yang sejati. Jadi mereka tidak terkecoh dengan bualan-bualan atau kebohongan atau ajaran-ajaran dari antikris, tetapi mereka bisa membedakan mana yang benar atau mana yang dusta, seperti yang dikatakan oleh antikristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan perkataan dosen saya ketika dia menjelaskan tentang bagaimana kekristenan pada abad-abad terdahulu menjadi agama negara. Kekristenan pada waktu itu menjadi sebuah ancaman bagi negara, sehingga orang-orang Kristen dikejar, dianiaya, kemudian diperlakukan tidak baik. Tetapi ternyata hal ini tidak berhasil untuk mencegah atau menghabisi jumlah orang-orang Kristen. Justru malah di tengah-tengah penganiayaan ini, penderitaan, orang Kristen semakin menyatukan hati, semakin menjadi kokoh, bahkan jumlahnya semakin menyebar di berbagai tempat. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mempunyai sebuah pemikiran, kalau dengan penganiayaan, dengan cara-cara kasar ternyata orang Kristen tidak berhasil untuk dipecah belah atau dihabisi atau tidak lagi menjadi jumlah yang mempengaruhi komunitas pada waktu itu, maka mereka mempunyai sebuah cara yang sangat tepat pada waktu itu. Caranya bagaimana? Kekristenan dijadikan sebagai agama negara. Ketika itu para pemimpin gereja menjadi pegawai negeri, sehingga mereka digaji secara langsung oleh negara. Dan mereka tidak lagi dipusingkan dengan urusan-urusan agama, mereka lebih sibuk dengan tanggung jawab kenegaraan yang harus mereka kerjakan. Sehingga kehidupan jemaat sedikit terabaikan karena mereka lebih mengutamakan tanggung jawab sebagai pegawai negara dibandingkan memperhatikan secara personal kebutuhan umat. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang sangat jitu untuk mematikan atau memberi bibit-bibit racun di tengah-tengah kehidupan kekristenan. Dan ternyata berhasil. Kekristenan pada waktu itu cukup terpecah belah. Ada komunitas-komunitas kecil yang merindukan tentang kekristenan yang sungguh-sungguh militan, kekristenan yang sungguh-sungguh bersatu, kekristenan yang tidak lagi terkecoh atau terpengaruh dari penganiayaan atau pengaruh dari luar. Nah, ternyata tantangan dari luar seberat apapun tetap bisa dihadapi oleh jemaat atau umat Tuhan ketika ada sebuah kesatuan. Tetapi hal yang sangat mengancam kehidupan kekristenan sampai sekarang adalah ketika ada permasalahan dari dalam persekutuan atau komunitas Kristen itu sendiri. Salah satu masalahnya juga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes tentang bagaimana hadirnya antikristus pada waktu itu. Pada abad yang pertama sampai abad yang kedua, ada sebuah aliran yang bernama Gnostisisme. Mereka di dalam sebuah pengajarannya mencampur adukkan tentang ajaran kekristenan dengan filsafat Yunani, di mana mereka mengutamakan akan pengetahuan yang tinggi tentang hikmat manusia, sehingga mereka tidak mempercayai sesuatu yang di luar nalar manusia. Bahkan mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Bahkan mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus berinkarnasi sebagai manusia. Kenapa? Mereka mempunyai pandangan dikotomi yang memandang bahwa dualisme yang mengatakan bahwa roh ini adalah suci, baik adanya, dan tubuh atau materi itu adalah sesuatu hal yang jahat. Jadi menurut pandangan mereka, ketika Kristus Yesus yang adalah Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dalam daging, dalam tubuh manusia, maka itu menjadi sesuatu hal yang jahat. Bukan suci lagi, tidak roh lagi, karena jadi berwujud tubuh manusiawi.
Sehingga mereka menyangkal, tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah itu sendiri. Sehingga hal ini cukup menggoyahkan iman percaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka memang ada di tengah-tengah jemaat, tapi mereka mengajarkan hal-hal yang memutarbalikkan Injil sehingga membuat saudara-saudara seiman menjadi bingung. Tetapi perbedaannya tadi kan sudah kita pelajari tentang antikris. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih orang Kristen sejati. Dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 21. Di situ kita bisa melihat bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang tetap setia dari awal sampai akhir kehidupannya, cinta akan Tuhan, memegang akan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mereka punya alasan yang teguh yang dijelaskan dalam ayat ini, yakni mereka mengalami pengurapan dari Yang Kudus. Mereka juga tahu akan firman Tuhan. Nah, ini menjadi alasan mengapa mereka menjadi berbeda dari antikris yang tadi mengajarkan tentang pengetahuan atau hikmat-hikmat manusia, tetapi orang Kristen sejati mereka terus belajar sampai akhir kehidupan tentang firman Tuhan. Dan mereka terus mengalami pengurapan akan Roh Kudus, bagaimana mereka dituntun, diarahkan dengan hikmat daripada Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada tema. Kita sudah melihat tadi perbedaan antara antikristus dan juga orang-orang Kristen yang sejati, yang tetap di dalam jemaat, yang terus mengupayakan hidup beriman kepada Tuhan. Nah, bagaimana mereka tetap mengupayakan hidup tinggal di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus atau tinggal di dalam Kristus dalam bagian ini merupakan satu kata perintah dalam bentuk present, yang berarti harus dilakukan secara terus-menerus tiada henti. Sehingga tinggal itu bukan hanya dalam sementara waktu, tetapi ini permanen sampai selama-lamanya. Dalam artian bagaimana orang percaya tidak kemudian bisa digoyahkan dengan permasalahan hidup, dengan tawaran-tawaran dunia, dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat mereka akhirnya tergiur dan meninggalkan Tuhan. Tidak. Tetapi dalam bagian ini Rasul Yohanes ingin menasihatkan kepada orang-orang Kristen sejati supaya tetap tinggal di dalam Kristus yang bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana mereka harus tetap mendengar ajaran-ajaran sesuai dengan kebenaran. Nah, kalau kita melihat sekarang di dalam kehidupan kita, masing-masing orang memegang kebenarannya sendiri-sendiri, dan kebenaran menjadi sebuah hal yang relatif antara satu orang dengan orang yang lain menjadi berbeda. Tetapi kembali, orang-orang Kristen yang sejati, yang bukan antikristus, mereka adalah orang-orang yang tetap terus memakai telinga mereka untuk belajar, mendengarkan apa pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari awal mereka mulai percaya sampai saat itu. Mereka tidak membuka telinga mereka untuk pengajaran-pengajaran yang lain selain dari pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Mereka terus mau memakai waktunya mendengar akan ajaran-ajaran sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul. Dan dalam bagian ini juga mereka dinasehatkan supaya mereka tidak terkecoh dengan dusta-dusta dari antikris. Mereka mengatakan tentang bagaimana kehidupan moral yang boleh sembarangan karena mereka menganggap bahwa tubuh ini jahat. Yang suci, yang kudus adalah roh. Sehingga kalau seseorang beribadah tapi satu sisi mereka melakukan dosa dengan tubuh mereka, mereka menganggap hal itu wajar-wajar saja, biasa saja, karena yang terpenting adalah roh. Tetapi dalam bagian ini Rasul Yohanes ingin mengatakan bahwa ajaran yang telah engkau dengar, biarlah itu engkau pertahankan dalam hidupmu sampai akhir, sehingga jangan sampai engkau tergoda, terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain di luar dari firman Tuhan. Karena engkau tahu standar kebenaran yang utama di dalam kehidupan manusia adalah firman Tuhan itu sendiri. Bukan tradisi, bukan budaya, bukan pemahaman manusia sesuai dengan hikmat yang mereka anut, tetapi berdasarkan pengurapan dari Roh Tuhan saja. Yang berikutnya, bagaimana mereka tinggal di dalam Kristus adalah mereka bisa membawa diri untuk tidak disesatkan oleh para penyesat. Banyak hal-hal yang membuat mereka tergiur, banyak hal-hal yang membuat mereka berpikir bahwa oh ini masuk akal, oh ini seolah-olah benar.
tetapi mereka dibawa oleh Yohanes supaya mereka memahami akan firman Tuhan, terus-menerus belajar akan firman Tuhan sehingga mereka bisa dinyatakan sebagai orang-orang yang lahir daripada Kristus. Nah saudara, kalau misalnya kita mengatakan tinggal di suatu tempat, maka kita pasti keluar masuk dari tempat tersebut. Misalnya kita pergi dari tempat itu, kemudian pulangnya juga dari tempat itu. Nah, saya gambarkan tentang bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Ketika kita keluar bersama-sama dengan orang lain, maka kita pun menyatakan bahwa oh saya tinggalnya ini di dalam Kristus. Saya menampakkan saya bahwa tinggal di dalam Kristus. Saya menyatakan kepada orang lain bahwa saya memang benar-benar tinggal di dalam Kristus. Dan ketika saya kembali, saya melakukan segala aktivitas di rumah saya secara nyaman. Dan demikian itu pun yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa sebenarnya ajaran-ajaran yang didengar tentang Kristus, tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang membawa keselamatan, bahwa Yesus adalah yang diurapi, dia adalah Mesias itu sendiri, yang membawa pembebasan bagi orang banyak, seluruh umat manusia. Tetapi jangan sampai mereka dicobai dengan kabar-kabar yang sesat yang menurut mereka itu masuk akal, sehingga Rasul Yohanes ingin mengatakan kepada mereka, ayo jangan biarkan dirimu disesatkan. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan keputusan secara pribadi bahwa apakah saya mau tetap teguh berpegang pada kabar-kabar, ajaran-ajaran tentang doktrin-doktrin yang saya pelajari tentang pertumbuhan, bagaimana saya hidup di dalam Kristus, bagaimana Kristus adalah Allah itu sendiri, bagaimana karya keselamatannya, atau saya mau berpindah dengan ajaran yang baru, yang seolah-olah menyegarkan, yang seolah-olah membuat sebuah harapan, tetapi itu adalah palsu. Dalam bagian ini kita belajar lagi bahwa ternyata sesuatu yang palsu itu sangat mirip dengan yang asli. Tetapi untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, kita harus mengenal dahulu mana yang asli, yang sebenarnya. Sama seperti sekarang ini, kita ini sekarang dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi dalam gadget kita ya. Kalau misalnya mau belanja tidak perlu susah keluar atau mencari ke tempat yang jauh, tetapi dengan one push saja, dengan menekan satu kali di HP kita bisa mencari banyak barang, tapi seringkali kita bisa membedakan. Misalnya seperti ini, saya mau membeli sebuah barang, tapi harganya biasanya yang saya beli itu 100.000 misalnya. Tetapi kemudian saya lihat di perniagaan di aplikasi itu ternyata harganya 50.000. Tentu saya akan mempertanyakan keaslian tentang barang tersebut. Meskipun dikatakan ini ori dan lain sebagainya, tetapi saya pasti akan harus mempertanyakan ini benar-benar ori atau enggak. Nah, bisa dipastikan bahwa barang yang jauh lebih murah pasti itu tidak asli. Tetapi kemudian kadang-kadang juga terjadi harganya sangat mirip dengan harga asli. Bahkan bentuknya sangat mirip dengan barang yang asli yang biasa saya beli. Dan harganya hanya selisih sedikit. Misalnya saya harusnya 100.000, biasanya saya beli, kemudian di situ 90.000. Kemudian saya beli, ternyata barang itu adalah barang palsu. Caranya bagaimana saudara? Ya tadi, kita harus mengenali dulu mana yang asli, baru kita bisa tahu dengan jeli, dengan peka, mana yang tidak asli. Nah, kepekaan berkaitan dengan kehidupan kerohanian. Apakah itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya ataukah tidak? Oleh sebab itu saudara, terkadang di dalam kehidupan kita banyak hal yang secara letterlek tidak tertulis di dalam firman Tuhan. Kemudian kita mengatakan, loh firman Tuhan tidak mengatakan demikian kok. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang kita pahami sesuai dengan tulisan yang ada di situ? Tentu ini menjadi arti yang sangat meluas di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita tahu Alkitab ini juga ditulis sesuai dengan latar belakang atau konteks pada masa itu, dengan kehidupan yang terbatas pada masa itu. Dan kita yang sekarang membaca adalah orang yang berbeda berapa abad-abad. Jadi kita harus pahami bagaimana konteks penulisan firman Tuhan kala itu dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi jangan kemudian misalnya kita membaca tentang bagaimana Tuhan Yesus berteman dengan orang-orang yang melakukan dosa begitu ya, dan Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka.
kemudian kita melihat ada hukuman yang pantas dari orang yang melacurkan diri, harus dirajam mati misalnya, apakah kita sekarang harus melakukan sesuai dengan apa yang dituliskan? Tentu tidak. Dengan hikmat Allah, sesuai dengan kebutuhan zaman kita sekarang, firman itu tetap menjadi relevan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, jemaat di Asia Kecil diminta oleh Yohanes, ayo jeli untuk memahami lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Memahami tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan dilakukan, sehingga kita tidak tersesatkan dengan penyesatan yang ada di dalam gereja itu sendiri. Karena penyesatan bukan berasal dari luar yang terjadi di Asia Kecil, tetapi dari dalam gereja itu sendiri. Ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sebagai Kristen sejati, yang justru mempengaruhi, menjungkir-balikan kabar Injil menjadi kabar sesuai dengan kesenangan telinga manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Kristus juga pun akan teruji lewat pergumulan yang kita hadapi. Apakah kita benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, ataukah kita justru malah terpancing untuk mempersalahkan Tuhan? Bahkan juga kita terpancing untuk memakai cara-cara instan yang ditawarkan oleh dunia. Kalau kita memang adalah orang-orang Kristen sejati, kita bukan hanya Kristen secara KTP atau identitas kita, tetapi di dalam lubuk hati yang terdalam, Kristus menyatu di dalam diri kita. Dan Kristus kita nampakkan di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan tindakan kita pun sungguh-sungguh menyatakan bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Jadi saudara, jangan pernah biarkan diri kita dikecoh atau disesatkan dengan pemahaman-pemahaman sekarang ini. Karena kita harus tahu akan kebenaran melalui firman Tuhan, sehingga kita bisa peka membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Selamat hidup bergumul di dalam tinggal bersama-sama atau di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap mengalami kemenyatuan bahwa ketika kami keluar, maka hanya nama Kristus yang kami pancarkan, yang kami saksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Janganlah kiranya kami tersesatkan dengan pandangan-pandangan dunia yang sekarang ini memberikan solusi-solusi secara praktis terhadap permasalahan kehidupan kami. Tetapi ajar kami supaya kami sungguh-sungguh mempertahankan identitas kami sebagai Kristen yang sejati, meneladani Kristus di dalam dan melalui setiap aspek kehidupan yang telah dilakukan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati dan mampukan kami ya Allah, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Firman Tuhan telah sampai kepada kita. Bila firman itu menjadi kekuatan dan dasar hidup kita, bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, kehidupan kita ada jaminan sebagai penolong kita untuk kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan aminkan firman ini dengan pujian tanggapan firman. Firman-Mu ya dan amin. Yesus, aku cinta. Janji-Mu menopangku, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku,
berjalan bersamamu, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menghentikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, engkaulah jaminan hidupku. Inilah doa kita bersama-sama. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat rasuli yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Tresiana. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama menutup ibadah pada sore hari ini. Kita berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam ibadah di petang ini. Kami mau hidup dan tinggal di dalam Kristus senantiasa, sehingga kami memancarkan Engkau di tengah-tengah dan melalui kehidupan kami. Dan saat ini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Putranya yaitu Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.